Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Desa Dinsos PMD Kabupaten Pangandaran menggelar sinergitas camat dan peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa se-Kabupaten Pangandaran serta sosialisasi produk layanan Bank BJB, bertempat di Taman Sagati Cijulang Pangandaran, Kamis, tanggal 3 Agustus tahun 2023. Kegiatan ini dihadiri Bupati Pangandaran JJ Wiradinata, Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dedi Surahman, SSOS, MM, Kabid Penataan Kerjasama dan Administrasi Pemerintahan Desa Dinas Sosial PMD Kabupaten Pangandaran Yuningsih, para camat se-Kabupaten Pangandaran dan 93 kepala desa. Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pangandaran, Dedi Surahman, SSOS, MM laporan kegiatan menyampaikan, kegiatan peningkatan kapasitas aparatur desa diikuti 10 camat dan 93 kepala desa di lingkungan Kabupaten Pangandaran. Para kepala desa yang mengikuti kegiatan ini sebagian adalah kepala desa yang baru beberapa bulan lalu dilantik setelah Pilkades serentak di Kabupaten Pangandaran. Sinergitas aparatus desa se-Kabupaten Pangandaran diuji kemantapannya dalam bentuk gelaran permainan atau lomba ketangkasan guna melatih leadership yang diumpamakan dalam capacity building, bahwa dalam berorganisasi itu ada tujuan yang harus dicapai. Itu tergantung leadership, ketika instruksi salah, maka kepala desa sebagai pimpinan akan celaka. Kegiatan yang untuk kali pertama digelar dengan mempertemukan 93 kepala desa di 10 kecamatan tujuannya untuk membangun kebersamaan mempererat kekeluargaan seluruh kepala desa. Guna menanamkan serta memantapkan nilai-nilai persatuan antara kelompok kepala desa harus mampu memberi dan menjadi suri tauladan bagi masyarakat, dan dengan latar belakang tersebut kita uji kemantapan sinergitas mereka dalam lomba, ujar Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Ditambahkannya, jika keduanya kompak ditambah dengan dukungan kepala desa, maka berbagai gangguan Kamtipmas akan lebih mudah teratasi dengan baik, sekaligus menghangatkan suasana Hari Kemerdekaan ini sebagai tonggak persatuan dan kesatuan. Lomba yang digelar pada hari Kamis tanggal 3 Agustus tahun 2023, di area Taman Sagati Dusun Balengbeng, Desa Marga Cinta, Kecamatan Cijulang, Kabupaten Pangandaran ini, diikuti oleh 93 kepala desa dan 10 camat se-Kabupaten Pangandaran disponsori BJB Cabang Pangandaran. Saya secara pribadi, sangat berterima kasih kepada Kepala Cabang BJB Pangandaran, yang berkenan memberikan hadiah hiburan dan kegiatan lomba-lomba ketangkasan ini, ungkapnya. Lomba tersebut tidak memberikan pertanyaan seputar ilmu pengetahuan umum, melainkan hanya seputar permainan beregu, sehingga dapat diketahui sebagai bagian indikator kekompakan dan kebersamaan mereka. Dengan penyelenggaraan pelaksanaan pemerintahan desa sesuai dengan amanat pasal 112 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, bahwasanya pemerintahan provinsi, pemerintah kabupaten berkewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan kepada pemerintah desa. Peran camat memiliki peran strategis dalam pembinaan dan pengawasan kepada pemerintah desa dan bahkan telah ditegaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang pengawasan pengelolaan keuangan desa. Ucapan selamat dan penghargaan pemerintah pada pemerintah desa bahwasanya pada tahun 2023 ini Pak Kuwo, ya, saya ucapkan terima kasih karena atas kerjasama kita, sinergitas kita, ya. 2023 ini kita tuntas desa, seluruh desa di Kabupaten Pangandaran ini menyandang predikat desa mandiri, Pak, ya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, ini sesuatu yang luar biasa. Saya kira mendapat apresiasi dari Pak Gubernur ketika acara kemarin, ya, bersepeda. Bupati juga diapresiasi, kita juga mengapresiasi kepada Bapak Ibu selaku kepala desa, yang mana alhamdulillah. Jadi sisanya sekitar 50-an desa lagi kita bisa selesaikan, ya. Saya kira kenapa kita butuh waktu yang relatif singkat untuk menaikkan status desa menjadi desa mandiri semua. Saya kira memang karena di Kabupaten Pangandaran ini berkat pembangunan yang begitu masif, ya, Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, dan kita semua, ya, Pak Kuwu, Pak Camat, saya kira kita semua nih, peran kita semua, sehingga aksesibilitas desa ini, ya, terhadap aspek ekonomi, sosial, budaya, kesehatan, pendidikan, saya kira semuanya sudah terjangkau. Tidak ada desa yang kesulitan mendapatkan akses itu. Maka dari itu, kami tidak kesulitan. Kami pendamping, paku, operator tidak
merasa kesulitan, manakala indikator-indikator yang menjadi indikator untuk desa mandiri di IDM itu semuanya bisa tercapai. Nah, sebelumnya juga saya berpikir positif sebetulnya. Bisa lah kalau saya udah lihat nih, indikator itu ada semua gitu. Dari desa yang kota apalagi ya, sampai desa yang paling ujung sekalipun aksesibilitas itu ada. Ya, terima kasih sekali ya saya sampaikan Pak Kuwu ya. Selanjutnya terkait data IDM Indeks Desa Membangun ini Pak Kuwu ya, saya pikir ini harus diupdate setiap tahun ya, karena saya kira ini akan menjadi kebijakan dari Kementerian Kemendes PDTT tiap tahun pada bulan Juli Pak ya. Jadi jangan lupa pada bulan Juli itu harus updating semuanya, karena ini menentukan besaran dana desa yang akan diterima oleh desa. Mudah-mudahan Pak ya ada perubahan yang signifikan dari desa yang sebelumnya Pak, status strata desa sebelumnya menjadi desa mandiri. Kalau hilang mah nggak mungkin kan sebelumnya ada kekhawatiran desa mandiri selalu uang mandiri, biaya sendiri kan gitu ya, dan desa bakal hilang kan enggak ya, justru mungkin akan bertambah karena urusan Pak Kuwu semakin banyak saya kira ya. Hadirin saya hormati, pengelolaan keuangan desa menjadi hal yang sangat penting dengan besaran anggaran yang diterima oleh desa. Proses pengelolaan keuangan desa dimulai dari perencanaan, saya kira ini Pak Kuwu udah hafal betul ya. Pengelolaan keuangan desa dimulai dari perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban merupakan hal yang wajib ditempuh oleh pemerintah desa. Selanjutnya perlu saya sampaikan juga bahwa dalam hal penyelenggaraan pemerintahan desa banyak hal yang harus kita evaluasi mulai dari perencanaan, pelaksanaan, kemudian pelaporan, sekaligus mengingatkan kepada seluruh camat untuk menginventarisir desa mana yang sudah menyampaikan LPPD, LKPJ, LKPPD, dan juga desa mana yang belum menyampaikan laporan. Saya kira ini ranah Pak Camat, mangga dilihat lagi sampai dengan bulan sekarang, bulan Agustus. Saya kira mesti ada nih pemerintah desa yang belum menyampaikan tadi yang saya sampaikan. LPPD, LKPJ, LKPPD, dan juga ya itu yang terkait dengan itu. Mohon Pak Camat untuk melihat kembali dan menyampaikan ke desanya untuk segera menyampaikan itu. Kemudian dalam hal pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan dana desa, pemerintah daerah memberikan pelatihan-pelatihan serta peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa serta BPD yang dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah serta dari APBDes. Dan pembinaan ini baik yang dilaksanakan oleh SKPD teknis ya, seperti kita lah gitu ya, Dinsos PMD yang terkait dengan hari ini juga, ini salah satunya merupakan unsur pembinaan pada pemerintahan desa. Kemudian juga inspektorat saya kira itu sudah pastinya evaluasi dan sebagainya itu merupakan unsur pembinaan, dan BKAD, Badan Keuangan dan Aset Daerah. Bupati Pangandaran, JJ Wiradinata sangat mengapresiasi pelaksanaan kegiatan sinergitas camat dan peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa se-Kabupaten Pangandaran. Pemerintah Kabupaten Pangandaran menyambut baik dan menilai positif pelaksanaan kegiatan sinergitas camat dan peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa se-Kabupaten Pangandaran ini sebagai upaya untuk meningkatkan kemajuan pembangunan di Kabupaten Pangandaran. Bupati Pangandaran juga mengatakan, kegiatan peningkatan kapasitas aparatur desa merupakan momen penting bagi para kepala desa untuk lebih memahami kapasitasnya dalam melaksanakan tugasnya sebagai kepala wilayah desa. Kepala desa harus memperhatikan isu strategis yang berkembang di desa yang menjadi perhatian kepala daerah. Seperti pengelolaan keuangan desa yang transparan dan akuntabel, katanya. Selain itu Bupati juga minta kepada kepala desa dapat mewujudkan informasi desa yang berbasis aplikasi di samping membantu menyelesaikan sengketa permasalahan di desa. Menurutnya, untuk menciptakan pemerintahan desa yang kuat, tangguh dan mandiri melalui pemberdayaan desa dan masyarakat, diperlukan suatu tatanan organisasi yang baik, sumber daya manusia yang kompeten, termasuk cara dan teknik kepemimpinan seorang kepala desa akan mempengaruhi terhadap kinerja aparatur dan penyelenggaraan pemerintahan desa. Pemimpin dimanapun levelnya ya sama, harus menjadi figur anutan, figur contoh. Ya, saya kira ini yang ya saya setuju lagi gitu. Apalagi Bang Jabar bantuin kan. Kira
Ini penting rekan-rekan sekalian, jadi mudah-mudahan peningkatan kapasitas ini terus bisa dilakukan dengan baik. Pasti oleh Bupati banyak kira non. Koordinasi atau apa dia apalagi. Kan ramai kadang di mana di medsos ya, wah, saya emang harus dingin kan menanggapi. Saya juga harus menjawab semua itu. Ya. Jadi saya jadi bupati yang kedua itu 2021 2026, 5 tahun. Dengan Pak Ujang Edin. Tentu periode yang kedua ini melanjutkan yang pertama sudah kita lakukan. Tiba-tiba ada 2 persoalan, Pak. Persoalan yang pertama adalah masa bakti saya diperpendek 2026 menjadi 2024. Saya dilantik Februari, RPJMD 2026. Jadi efektivitas RPJMD kurang dari 3 tahun. Itu satu persoalan. Pencapaian target terhadap persoalan-persoalan yang menyangkut kehidupan orang banyak. Artinya apa? Saya harus mengirit. Saya juga harus fokus. Saya juga harus anggaran akan defisit, rekan-rekan sekalian. Anggaran defisit. Apalagi tahun ini pemerintah pusat memperlakukan sesuatu yang berbeda. Dulu kita dapat duit 45 miliar. Jadi itu, nah makanya nih ke depan. Saya ini bagaimana dapat duit banyak, Pak? Dari PAD. Contoh Hotel Alur. Itu setahun dapat, dia ngasih duit ke kita 1,2 miliar, Pak. Pajaknya. Kubu diajak ngomong sama saya. Yang Pak Gubernur Ridwan. Ini kunci besok malam ke dong lain. Ya. Jadi kalau di sini Batu Karas ada kegiatan apa yang itu bisa ngasih duit kita 1,2 miliar dari pajak. Jadi nanti kalau di Pananjung saya ada membangun Tibra itu dulu yang ramai apa namanya? Yang ramai itu apa yang ramai? Beach Club. Itu udah beach club tapi beach club ya? Yang tidak saya mantap. Oh, macam-macam lah. Kudu pakai sarung tadinya. Tidak macam-macam, artinya nggak ada minuman keras. Nah, target saya dari situ dapat satu. Jadi saya nanti Batu Karas ini. Jadi kita ingin membangun lagi membangun investasi. Kenapa Grand Pangandaran saya bela? Alur itu dengan Pangandaran dia ngasihkan pajak ke kita 1,2 miliar, Pak. Jadi kalau dia bangun lagi Merkiun dan Santika, itu sudah bisa memberikan kontribusi ke kita kurang lebih 1 M per hotel per tahun. Jadi kalau kita bisa punya 50 miliar nggak banyak, Pak. Begitu cara berpikir saya. Abdullah Haris melaporkan untuk Global TV Aktual dari Pangandaran, Jawa Barat.